Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yawma tab'atsun. Amma ba' ikhwatul iman waqtul mu'minah. Dan tentunya kita memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam. Dan juga ikhwatul iman, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan nikmat yang sebenar nikmat ikhwatul iman adalah nikmat din Islam. Nikmat din Islam ini tidak ada lagi yakni di atas diri kita kecurigaan atau keraguan. Kenapa ikhwatul iman? Karena Islam ini sudah jelas kebenarannya dan sudah komplit ketika di Haji Wada di dalam surat Al-Ma'idah. Dan surat ini mengetuk jantung hati sahabat dan tabi'in dan semua umat Islam ya akhwatul iman dari firman Allah SWT, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Maka di Hajjil Wada, haji yang perpisahan, sudah sempurna. Pada hari ini telah disempurnakan Allah SWT. Akmaltu lakum dinakum. Bukan itu aja, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan disempurnakan juga nikmat, yaitu nikmat kita beriman, bertakwa kepada Allah. Dan kita masuk ke dalam dinul hanif, millata abi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, yaitu dinul Islam. Nikmat din Islam ini, yaitu kita mendapat petunjuk dan hidayah masuk ke dalam agama Islam ini. Walladhi nafsi biyadi, demi zat jiwaku berada di genggamnya, lain sama bihi al-yahud wal nasara ayy insan lam yu'mid bi wajib benar. Al-yahud, nasara dan siapapun manusia ketika dia mendengarkan nama Rasulullah SAW atau mendengarkan di Islam ini, tidak mengambil kebaikannya, tidak masuk ke dalam agama ini, maka masuk neraka. Wajib telah diwajibkan Allah kepadanya masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ikhwatul iman, nikmat din Islam ini, jadi dalam arti kata tidak perlu kita mengganti atau mencari ajaran selain din Islam. Kama qala Nabi man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maksud dia sudah jadi Islam, dia murtad, maka hukumnya orang murtad itu adalah dibunuh. Wa raditu lakum Islam madinah. Nih, ridha, ya ini kebenaran Islam ini sudah jelas. Allah ridha pada kita ketika kita menyembah, yakni melewati yang namanya agama Islam. Kama qala Allah Ta'ala, inna ad-din indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Islam. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi alladhi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Dan ini ayat ikhwatul iman, salah satu diberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi kita adalah Nabi rahmah untuk seluruh alam semesta. Dalam pemahaman Ibn Katsir dari Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair dan Ibn Abbas, qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, sesuai dari firman Allah SWT, tidaklah kami mengutuskanmu ya Muhammad kecuali rahmatan untuk seluruh alam semesta. Qala man amana billahi wal yawmil akhir kataba lahu rahmah. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka dicantumkanlah kepadanya rahmah dan mendapat kebaikan rahmah min Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat.
kebaikan dia dapat. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi awfa mimma asaba al-umam minal khasf wal qadaf. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, yakni dan Rasul, tidak mengambil kebaikan yang telah diturunkan Allah SWT, Allah telah memberikan contoh umam atau manusia yang sebelum datangnya Nabi SAW, bagaimana dibinasakan oleh Allah SWT. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pembahasan kita pada malam hari ini itu tentang mencintai Rasulullah SAW. Seorang muslim dan muslimah hendaklah dia memberikan pemahaman, terutama pendidikan. Ini tanggung jawab orang tua ya. Harusnya seorang tua memberikan pemahaman ini kepada anak-anaknya tentang bagaimana mencintai Allah dan mencintai Rasul dan mencintai sahabat-sahabat Nabi Sallam. Kenalkan terutama tentang baginda kita Rasul Sallam. Kalau kita lihat sekarang ideologi pemahaman di era globalisasi, banyak kalangan umat Islam, anak-anaknya ini tidak lagi mengenal Rasulullah, tidak lagi mengenal sahabat dan Allah juga ya. Sehingga kehidupan kita yang dibangga-banggakan diberikan pendidikan kepada anak kita hanya di media elektronik. Dan terutama sekarang lagi marak yaitu lahwal hadis yadillu an sabili atau fastafzik min sautika la'aghwiyannahum ajmain, yaitu musik. Membaca Al-Quran pun sudah tidak. Maka kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, hendaklah kita membaca Al-Quran dan hendaklah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kama qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Katakanlah, kalau kita ingin lebih dicintai Allah SWT, hendaklah kita memahami apa yang telah diturunkan Allah Al-Quran dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Ketika datang Islam, maka disebut Nabi kita Nabi yang paling sukses, paling rahmatan lil alamin. Disebut beliau sukses bagaimana beliau membenah 15 abad lalu di kalangan kufar Quraisy atau jahiliyah dengan semua rusak, infrastruktur, akhlak, hukum, semua nggak ada. Terutama berhala yang banyak berhalanya, bukan satu ya Fatimah. Dibenahkan Nabi SAW dengan penuh kesabaran, dengan memberikan pemahaman-pemahaman akhlak budi pekerti yang mulia. Nabi SAW min ahsanin nas khuluqan muttafaqun alaih. Nabi SAW itu memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Maka ikhwatul iman, ketika sahabat Nabi masuk ke dalam agama Islam ini dan dia betul mencintai Allah dan mencintai Rasul, mereka berjuang hanya untuk Allah dan Rasul dari hartanya dan jiwanya, sehingga 2/3 dunia ini dimiliki Islam. Sudahlah, nggak ada lagi, semua Islam dengan waktu yang singkat. Dikarenakan apa? Karena mereka mencintai Allah dan mencintai Rasul dan berjuang semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah min ajli kalimatillahi wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Kalimat Allah di atas, kalimat kafir di bawah. Nih, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, fi thabat sahih min hadis Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara baru atau barang siapa yang beramal sesuatu yang tidak pernah kami contohkan, maka tolak. Padahal mencintai sesuatu mengikut sunnahnya,
ada yang sangat diutamakan. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidina al-mahdi min ba'di. Terutama salat, tegakkan di masjid, itu sunnah Nabi. Siam, yang dicontohkan Nabi, berpuasa sunnah, itu sunnah Nabi. Dan ini ikhwatul iman, seorang yang ingin beriman kepada Allah SWT, hendaklah dia harus memperhatikan ini. Dan bagaimana dia mencinta hanya karena Allah SWT. An Aisyah, jadi Nabi SAW, qalat, qala Rasulullah SAW, ahli din, illa ahubbu fillah wa baghdh fillah. Kama qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ahli din, yang pengikut agama ini, Islam, dia hanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kita kepada siapapun hanya karena Allah, dan kita benci kepada siapapun hanya karena Allah, dikarenakan orang itu sikapnya tidak baik kepada Allah. Dan ketika kita mencintai Allah Rasul, Allah lebih mencintai dan dihapuskan dosanya. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang golongan kafir. Cinta Allah, cinta Rasul, ikhwatul iman, ini diutamakan. Allah Ta'ala, wa ati Allah wa ati Rasul. Dalam hadis, man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Nih, tegakkan salat, bayarkan zakat, dan taatilah, ikutilah apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, apa yang telah diturunkan Allah kepada baginda Rasul, dan dengan itu kita akan mendapat rahmah. La'allakum turhamun. Dengan itu kita mendapat rahmah, ikhwatul iman. Kama qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatan, atau kata Abdullah bin Mas'ud, qudwatan hasanah. Sungguhnya telah datang di sisi kita Rasulullah SAW, contoh yang sangat suri teladan. Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat ini, hadal ayat karimah aslul kabira fi ta'sisa bi Rasulillah. Ayat ini yang sangat mulia sekali, sungguhnya besar dalam pemahamannya bagaimana menunjukkan sikap asas-asas kepribadian Rasulullah SAW. Maka ikhwatul iman, sukses beliau, sukses ikhwatul iman. Sahabat masuk ke dalam agama ini mengikuti apa yang dicontohkan beliau, dan apa yang diperintahkan Allah, taat. Ini kita ikhwatul iman, sunnahnya sudah kita campak, ya sudah kita buang, kita mengambil mengikuti ideologi orang-orang yang tidak pernah kita tahu siapa dia, atau ideologi yang tak jelas asal-usulnya. Dalam Al-Quran, bagaimana kedudukan Nabi SAW dengan akhlak budi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di dalam akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Kana khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatan aw qudwatan hasanah fi aqwal wa af'al wa ahwal. Walihada amrat tabarakallahu ta'ala an-nas at-ta'sib bin nabi di yaumul ahzab. Maka Allah SWT memerintah dari ayat ini, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari keadaannya, semua baginda SAW terapi dan sangat mulia sekali. Maka diperintahkan Allah kepada semua manusia yang beriman kepada Allah, hendaklah mengikuti bagaimana apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW dari segala aspek, sampai kita berumah tangga pun ya iman. Bagaimana bisa mencontohkan sampai kita mau ke kamar mandi pun, masuk keluar semua dicontohkan Rasul. Maka al-Yahud ketika itu ditanyakan kepada Salman al-Farisi, Nabi kalian ini tidak ada sesuatu pun yang tidak diajarkan sampai ke kamar mandi. Naam, kata Salman, betul.
Sampai ke kamar mandi pun kami diberikan pemahaman. Dalam arti kata, ini semua ilmu, pengetahuan, pendidikan buat kita. Kata Dzar Ghifari, tidak ada lagi ter mujinah fis sama wa syai'in fil ard kullu qad wadahna sama. Tidak ada lagi burung yang terbang memapah sayapnya di atas, dan apa-apa yang sudah dijelaskan semua kepada kami dari Nabi SAW. Sudah dijelaskan Nabi SAW kepada kami. Tidak ada lagi ilmu yang ada di dunia ini, sudah semua dijelaskan dengan komplit, ikhwat iman. Maka ikhwat iman, Allah memerintahkan kita mengikuti, mencontohi apa yang telah dicontohkan Allah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta akunu habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah seorang bisa beriman kepada Allah SWT sampai dia meletakkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Cintanya lebih kepada Rasulullah SAW daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Lihat ikhwatul iman. Sekarang banyak orang yang mempelecehkan Islam, mempelecehkan Nabi SAW, meremehkan Nabi SAW, memperolok-olokkan Islam dan Nabi kita. Semuanya diam. Katanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi semua diam. Tapi kalau kelompoknya dihina atau dipelecehkan, nyawa taruhannya, berani mereka. Tapi kalau Islam, Rasul, maka pura-pura nggak tahu cuci tangan. Nah ini ikhwatul iman. Bagaimana kita bisa diterima Islam kita? Bagaimana ikhwatul iman sedangkan kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan Rasul? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, kata Anas bin Malik, Madinah itu penuh dengan kegelapan. Maksudnya ilmu. Begitu Rasulullah datang, nawwar al-Madinah bil ilm. Qabl ma ja'a Rasulullah SAW. Dhulm al-Madinah. Al-jahl. Kebodohan. Ya. Dan kegelapan, kesesatan. Begitu Rasulullah datang di Madinah, terang Madinah. Nur. Maka disebutlah Madinah Munawwarah. Kota Madinah yang terang menang. Dengan terang apa? Dengan ilmu. Kedatangan seorang yang berilmu, yaitu Nabi SAW, memberikan pemahaman ini. Wa kuntum ala syarra hufamina fa'ankalakum minha. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'daan. Sebelum kalian bermusuh-musuh, ingat nikmat Islam ini. A'daan. Fa'allafa baina qulubikum. Dengan adanya Islam inilah kalian menyatu, mengasih sayang, saling rahmah. Wa kuntum ala syafa hufratin minar. Sebelumnya kalian ke dalam jurang api neraka. Islam datang, Rasulullah datang, maka diangkat kalian selamat. Al-Aus wal Khadraj, dua suku yang berperang setiap tahun. Teranglah Madinah. Begitu tawaffa Rasulullah SAW, maka gelaplah Madinah kembali lagi. Maka alhamdulillah sahabatlah yang memperjuangkan dengan ilmu yang diberikan kepada sahabat, dan sahabat memperjuangkan kepada tabi'ina yaumina hada. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, mari ajarkan anak kita ikhwatul iman, terutama mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal sahabat, dan mengenal din Islam ini, supaya nanti di akhirat kita lepas tanggung jawab ilmu ini, terutama tentang akidah. Itu semua anbiya, semua nabi memberikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku pergi. Kama qala Luqman Hakim li waladihi tharan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa ya'du ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Bukan anaknya menyekutukan Allah, untuk memberikan wasiat. Ini kata Rasulullah SAW. Abdun Saleh memberikan pemahaman kepada anaknya tentang akidah yang sahih. Bukan karena anaknya menyekutukan Allah, enggak. Ini memberikan pemahaman kepada anak kita.
janganlah menyekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah ini dosa yang sangat besar. Ikhwatul iman, pernahkah kita memberikan pemahaman ini tentang akidah yang sahih? Masuk ke dalam agama Islam ini tidak menyekutukan Allah, mengenal Nabi dan mengenal sahabat, mengenal din Islam dan Al-Quran.